Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang ketiga ini yang membahas buku ilmu nahwu untuk pemula. Setelah apa itu al-kalam ya. Bahwasanya al-kalam itu adalah kata-kata atau suatu kalimat yang dirangkai dengan huruf hijaiyah yang dihimpun dari bahasa Arab dengan sempurna. Contoh di situ di dalam buku saya membawakan contoh di situ ada fiil kata kerja, ada subjek. Kalau dalam bahasa Arabnya fa'il pelaku. Kemudian ada huruf di situ min, baitihi itu isim dan dhamir. Ja'a Muhammadun min baitihi. Muhammadun atau Muhammad telah datang dari rumahnya. Itu kalau di dalam bahasa Arab adalah jumlah fi'liyah yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Ya. Kemudian yang kedua adalah Zaidun alimun. Artinya adalah Zaid adalah seorang yang alim. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab adalah jumlah ismiyah yang tersusun dari isim dan isim, atau dalam istilah lain adalah mubtada dan khabar. Nah, istilah-istilah yang ada dalam bahasa Arab itu kita harus mencatatnya, kita harus menghafalnya, karena seterusnya kita akan familiar ya dengan istilah-istilah seperti itu. Kalau kita tidak menghafal, kalau kita tidak mencatat, nanti kita tidak tahu istilah-istilah tersebut. Dan pelajaran bahasa Arab ya semakin hari semakin meningkat ya. Tidak mungkin semakin tidak meningkat gitu ya. Nah, kemudian di halaman yang 6 itu, halaman yang ke-6, al-kalam tersusun dari itu. Komponen dari al-kalam ada 3 ya, fiil, isim dan huruf. Di dalam Al-Qur'an pasti ada isim, fiil, huruf. Di dalam hadis ada isim, fiil, huruf. Di dalam perkataan para ulama ada isim, fi'il, huruf. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas apa itu fi'il ya, apa itu fi'il. Kemudian nanti kita akan masuk pada isim dan lalu huruf ya. Al-fi'il yaitu kata yang mengandung waktu ya. Kata yang mengandung waktu. Waktunya lampau, telah berlalu, lalu sedang, atau yang akan datang, dan perintah, mengandung perintah. Jadi fi'il ada 3. Fi'il ada 3. Yang pertama adalah al-fi'lul madhi. Ya, fi'il madhi. Fi'il yang mengandung kata arti lampau. Dan ini kita banyak jumpai nanti di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nasr, Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Jaa itu adalah salah satu contoh dari fi'il madhi. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman qad aflahal mu'minun. Aflaha itu adalah fi'il madhi. Adapun di sini saya contohkan yaitu doroba. Sering dibuat contoh ya, doroba, yaitu memukul. Kemudian yang kedua adalah nasoro. Sering juga dibuat contoh ya. Nasoro adalah apa? Menolong. Ya, karena dia fi'il madhi ya diartikan telah menolong. Lalu yang ketiga adalah akala. Apa arti akala? Yaitu telah makan. Misalnya di dalam sebuah jumlah akala Muhammadun al-khubza. Muhammadun telah makan roti. Kalau nasoro Muhammadun
Umar. Muhammad telah menolong Umar. Nah, kalau doroba Zaidun kalban misalnya. Doroba Zaidun kalban. Zaid telah memukul anjing. Ya mungkin karena anjingnya mengganggu dan lain sebagainya. Ya. Jadi bisa kita tulis di sini. Ya, fi'il madhi adalah fi'il yang mengandung waktu lampau. Ya, artinya telah lampau. Ya. Contohnya di situ ya, doroba. Zaidun kalban. Zaid telah memukul anjing. Ya. Doroba ini adalah fi'il madhi. Ya. Kemudian Zaid adalah subjek, yaitu pelaku yang melakukan pekerjaan tersebut. Ya. Adapun kalban adalah objek. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah maf'ulun bihi. Dan itu akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Itu yang pertama. Ya. Kemudian contoh yang lain. Nasoro. Nasoro Muhammadun Umara. Ya, Muhammad telah menolong Umar. Ya, di sini fi'il madhinya yang mana? Nasoro. Ya, nasoro. Dan ingat, setiap ada fi'il madhi pasti nanti butuh fa'il. Ya, fa'ilnya adalah ini dan ini. Ini adalah subjeknya, kemudian ini adalah objeknya. Jadi Muhammad telah menolong Umar. Kemudian yang ketiga di situ adalah akala. Akala Ahmadu misalnya. Ahmadu al-khubza. Ya, Ahmad telah makan roti. Ya, akala di sini adalah fi'il madhi, yaitu kata kerja lampau. Kemudian pelakunya yang makan itu siapa? Ahmad. Adapun yang dimakan adalah roti, al-khubzah. Bisa diganti dengan contoh yang lain. Ya, misalnya akala apa? Ar-ruzza, nasi. Ya. Kemudian makan apa lagi? Al-fawakih, ya, al-fakihah misalnya, atau buah-buahan dan yang lainnya. Itu yang pertama. Ya. Kita mengenal secara singkat tentang fi'il madhi. Adapun yang kedua adalah fi'lu al-mudhari'. Apa? Al-fi'lu al-mudhari'. Yaitu kata yang mengandung arti sedang atau akan berlangsung ya. Semisal itu tinggal diganti saja.
Doroba, kemudian fi'il mudhari'nya adalah yadribu. Yadribu. Ya. Kemudian fi'il mudhari' dari nasara yansuru. Fi'il mudhari' dari akala ya'kulu. Dan yang seterusnya. Ya. Dan yang seterusnya. Artinya apa? Sedang, ya. Kalau tadi telah, tinggal diganti. Ya, yadribu Zaidun kalban. Zaid sedang memukul anjing, atau Zaid akan memukul anjing, ya. Dan arti-arti yang lain, ya, bisa dipraktekkan sendiri. Ya'kulu Ahmadu al-khubza. Ahmad sedang makan roti. Atau Ahmad akan makan roti. Adapun yang ketiga di sini jenis-jenis fi'il yaitu al-fi'lul amr, ya, al-fi'lu al-amr, yaitu kata yang mengandung arti perintah. Ya, jadi kita kalau mau memerintah maka kita pakainya fi'il amr. Contohnya di sini idrib. Ya, idrib. Kalau doroba fi'il amrnya idrib. Kalau nasara fi'il amrnya unsur. Kalau akala fi'il amrnya kul, ya. Kul. Artinya yang pertama adalah pukullah. Kemudian yang kedua adalah tolonglah. Kemudian yang ketiga adalah kul, ya, makanlah. Kul khubza, ya. Kul khubza. Kemudian unsur umara. Misalnya ya Muhammad unsur umara. Ya Zaid idrib kalban, ya. Kemudian ya Ahmad kul al-khubza. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui mana itu fi'il, ya, kemudian mana itu isim dan mana itu huruf? Harus ada ciri-ciri yang menonjol. Ya, maka di sini saya sebutkan ciri-ciri fi'il. Ya, ciri-ciri fi'il yang pertama adalah qad, bisa didahului dengan apa? Qad, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Ya, salah satu ciri dari fi'il adalah dimasuki qad, bisa dimasuki qad. Tapi tidak semua fi'il, ya. Di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, dalam aqwal ulama dimasuki qad. Tapi ciri-cirinya bisa dimasuki qad. Kalau ada huruf qad, ya, berarti setelahnya secara garis besarnya adalah fi'il. Sebagaimana kita sebutkan tadi, qad aflahal mu'minun. Ya. Qad, ya. Contoh misalnya dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, ya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh, ya, sungguh telah beruntung, ini beruntung, ya, atau sukses atau berhasil, ya. Beruntung. Orang-orang yang beriman, ya. Dan perlu diketahui bahwasanya qad ini bisa masuk ke fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Ya, qad ya bisa masuk fi'il madhi. Tapi kalau masuk ke fi'il madhi maka ada dua arti. Ada
dua arti. Yang pertama adalah at-tahqiq, ya, at-tahqiq, penekanan, ya, penguat, benar-benar gitu ya, at-tahqiq. Nah, seperti ini dia at-tahqiq. Kalau diartikan, ya contohnya ini, ya contohnya yang di atas, ya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh benar-benar beruntung orang-orang yang beriman. Tahqiq, benar-benar dia. Adapun arti yang kedua adalah li at-taqrib, pendekatan. Takrib, apa artinya? Pendekatan. Kalau ini penekanan, ya. Ini penekanan. Ini pendekatan. Contohnya seperti setiap hari kita dengar, ya, sehari mungkin lima kali, ya. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Artinya adalah telah dekat waktu sholat, ya, pendekatan, telah dekat ya waktu jadi adapun pengertiannya nanti tergantung dia masuknya di mana, ya. Tapi inilah yang dikatakan para ulama, ya, tahqiq dan takrib. Ini tidak mungkin dimaknai dengan tahqiq. Sungguh akan berdiri sholat. Sungguh berdiri sholat. Belum berdiri. Maka telah dekat waktu didirikannya sholat. Ya, makanya disebut dengan iqamah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya. Itu yang untuk masuk kepada fi'il madhi. Adapun untuk masuk ke dalam fi'il mudhari' juga ada dua arti. Ya, ini saya hapus. Ya. Qadarullah ininya apa namanya? Kurang habis isinya. Tapi kita tulis semampunya saja. Qad, ya, masuk fi'il mudhari'. Qad masuk ke dalam fi'il mudhari', ya. Bisa masuk fi'il mudhari'. Dia ada dua makna juga, ya, ada dua arti. Ada dua arti. Yang pertama adalah at-taqlil, yang kedua adalah at-taktsir. Ini kadang-kadang, ini banyak, ya, kadang-kadang. Atau terkadang, ya. Ini kebanyakan.
Ya, kebanyakan. Contoh di situ lihat. Ya. Contohnya di situ saya beri contoh. Qad yakunu at-tullabu mujtahidan. Nah, itu bisa diartikan dua. Ya, tergantung kita berbicara di mana. Ya, tergantung kita bicara di mana. Kalau kita bicara di tempat orang-orang yang malas, maka artinya sedikit sekali para santri atau para mahasiswa itu yang rajin, yang bersungguh-sungguh. Tapi kalau kita berbicara di tempat yang mana mahasiswanya orang-orang rajin, ya, dia orang-orang yang selalu ya mengerjakan tugas, memperhatikan guru, maka kita katakan kebanyakan mahasiswanya adalah orang yang rajin. Itu yang pertama, ya. Jadi tanda yang pertama adalah bisa didahului dengan qad, ya, bisa didahului dengan qad. Itu untuk fiil, ya. Banyak ya kalau kita mau buka di dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, ya. Dan yang lainnya. Bisa dibuka ada di juz 30 itu contoh-contohnya. Nanti setelah qad itu bisa dipastikan bahwa dia adalah fi'il madhi. Atau kalau fi'il mudhari' berarti diawali dengan huruf mudhara'ah. Kalau fi'il mudhari' itu nanti diawali dengan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah ada 4, ya. Atau bisa disingkat dengan anita. Ya, anita. Hamzah, nun, ya, dan ta, ya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri fi'il adalah bisa didahului dengan saufa. Bisa didahului dengan apa? Saufa. Saufa itu untuk waktu yang jauh. Kemudian berikutnya adalah didahului dengan sin. Adapun sin untuk waktu yang dekat. Sa'aktubu, aku akan menulis. Ya, sa'aktubu, aku akan menulis. Dan saufa dan sin ini khusus masuk dalam fi'il mudhari'. Ya, khusus untuk fi'il mudhari'. Sa'aktubu, aku akan menulis. Ya, dalam waktu dekat ini aku akan menulis. Saufa aktubu, nanti jangka panjang saya akan menulis. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, sayaqulu sufaha'u minan nas. Sayaqulu, ya, di situ orang-orang bodoh berkata, ya, orang-orang bodoh berkata. Kemudian dalam contoh yang lain, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu nanti, ya, ketika di surga Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yu'tika, di situ adalah yu'tika adalah fi'il mudhari'. Di situ bersambung dengan dhamir kaf. Itu yang kedua, ya. Tanda yang kedua. Kalau ada sin, kalau ada saufa, itu bisa dipastikan, dan itu bukan huruf asli, ya. Bukan huruf asli dari suatu fi'il tersebut atau dari yang lainnya. Jadi memang murni tambahan dia. Huruf tambahan saufa dan sin, ya. Bisa dipastikan setelah saufa dan sin itu adalah fi'il mudhari'. Kemudian yang ketiga, ya, bisa dimasuki ta'ut ta'nits. Ta'ut ta'nits adalah ta yang menunjukkan wanita. Ciri ini khusus fi'il madhi, ya, ciri ini khusus fi'il madhi. Contoh, ya. Ja'at Fatimah. Ja'at Fatimah. Fatimah telah datang. Ya, misalnya dorobat siapa? Hindun. Misalnya dia memukul Kirdan, misalnya. Dorobat Hindun Kirdan. Hindun telah memukul
monyet. Kemudian contoh-contoh yang lain, ya, masih banyak sekali. Dan antum semua akan dapati ta'ut ta'nis ya ada di dalam Al-Quran maupun perkataan para ulama. Dan ini menunjukkan dia itu adalah wanita atau yang sejenis wanita. Ya, seperti isim-isim yang mu'annas. Seperti sudah kita contohkan tadi, qad qamat as-shalah. Kenapa ada taknya di situ? Itu namanya ta'ut ta'nis. Ya, qad qamat as-shalah. Ya, qad qamat as-shalah karena dia bertemu dengan dua sukun maka dia harus dihurrikat bil kasroh. Ya, hurrikat bil kasroh. Di situ ada as-shalah. Dia sebagai fa'il dan dia mu'annas. Maka dikasih apa? Dikasih ta'ut ta'nis. Nah, itu untuk memudahkan kita di dalam mengenal ciri-ciri fi'il ada 3 ya. Mungkin ada tanda-tanda yang lain cuma di sini untuk pemula cukup mengetahui 3 hal ini. Dan ini coba masing-masing dicari lagi contohnya di dalam Al-Qur'an. Ya. Agar catatannya semakin lengkap, agar pemahaman kita lebih terarah dan terukur. Sudah paham atau tidak saya ini terhadap pelajaran ini, maka coba antum cari di dalam Al-Qur'an kata-kata qad. Ya, nanti dituliskan 1 atau 2 saja. Kemudian saufa dan sin, cari 1 atau 2 di dalam Al-Qur'an. Oh, ini berarti fi'il madhi, ini berarti fi'il mudhari'. Kemudian cari juga ta'ut ta'nis. Ya. Ta'ut ta'nis, cari. Itu yang akan memberikan kita cepat paham dan mudah di dalam mempelajari bahasa Arab ini. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah ta'ala kita pada pertemuan berikutnya akan membahas tentang isim dan huruf ya. Biidznillah ta'ala sebelum kita masuk ke bab-bab yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai pertemuan kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman dengan pemahaman yang baik. Rabbi zidni ilma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka ya pintu-pintu keilmuan yang ada dalam diri kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.